Beberapa hari terakhir ini banyak media-media besar mengatakan bahwa bunga bank hanya 0%. Cukup kaget juga karena selama ini saya sendiri tidak menyadari. Jika dihitung, bunga rata-rata tabungan di perbankan sekitar 2-3% per tahun. Artinya jika dibagi dalam 12 bulan, rata-rata sekitar 0,1 sampai dengan 0,2% per bulan. Kaget nggak? Belum ditambah lagi biaya admin, biaya bulanan, dan lainnya. Seperti dikutip dari Tribun Sumsel, CEO Bank BRI Palembang Wahyudi mengakui bahwa bunga tabungan memang rendah karena sifatnya tabungan adalah simpanan yang akan digunakan kembali oleh nasabah. Itulah sebabnya bank memberikan fasilitas kemudahan melakukan sejumlah transaksi dengan menyediakan fasilitas ATM, mobile banking, SMS banking, dan lainnya yang memudahkan nasabah memindahkan dan menggunakan dananya kapan saja. Menurut Wahyudi, tabungan kan memang digunakan untuk mendapatkan nilai lebih atau profit dari bunga tabungan sehingga kita bisa menggantikan dengan instrumen lainnya, misalnya seperti deposito atau dalam bentuk lainnya. Untuk hal ini saya setuju sama Pak Wahyudi. Jika ingin nabung yang lebih banyak imbal hasilnya, bisa ke instrumen lainnya. Contohnya saya diversifikasi di reksadana, saham, kripto maupun di properti. Khusus di saham, saya investnya di Indonesia juga di US. Untuk US, saya menggunakan GoTrade Indonesia karena sudah didukung oleh Valbury Asia Futures yang sudah resmi terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Selain itu, GoTrade Indonesia juga sudah terdaftar dan diawasi oleh Kominfo. Jadi kalau soal legalitas, sudah lebih baik. Nah, selain legalitas, aplikasi GoTrade Indonesia juga menawarkan banyak fitur-fitur menarik seperti candlestick chart, analyst rating, price target, expected return, risk benchmark, dan company earnings. Kamu bisa memulai investasi dari Rp15.000 saja di 50 perusahaan ternama di dunia. Tapi kali ini ada spesial yang menarik buat kamu. Jika buka akun GoTrade Indonesia dari tanggal 7 sampai 14 September 2022 dan deposit minimal Rp150.000, kamu bisa dapat bonus sebesar $5. Menarik kan? Buruan download aplikasinya di Play Store maupun App Store dan gunakan invitation code 314155 untuk mendapatkan bonusnya. Nah, kita kembali ke topik. Dengan melakukan diversifikasi dan menyimpan di instrumen investasi yang memiliki imbal hasil yang tinggi, bisa menyelamatkan uang kita dari yang namanya inflasi. For your information, inflasi di Indonesia mulai menanjak di level tertinggi selama 7 tahun terakhir. Terus, ini artinya apa sih? Apakah berarti duit kita tidak akan bertumbuh lagi di bank? Well, jika kamu jadikan tabungan di bank sebagai simpanan masa depan, bukan cuma tidak bertumbuh, melainkan duit kalian itu bisa berkurang nilainya karena inflasi tadi. Beberapa contoh dari dampak inflasi adalah yang pertama, harga bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari menjadi lebih naik. Yang kedua, lembaga-lembaga keuangan bisa menambah tingkat suku bunga pinjaman agar tidak terjadi penurunan pada nilai mata uang. Dan yang ketiga, pembagian pendapatan masyarakat menjadi tidak rata. Dampak dari inflasi inilah yang mesti kita hindari dengan memiliki simpanan yang imbal hasilnya bisa lebih tinggi dari nilai inflasinya. Kalau menurut kamu, investasi di mana lagi sih yang bagus untuk bisa mengalahkan inflasi? Diskusi di kolom komentar ya. Semoga dengan membekali diri dengan ilmu tentang investasi dan keuangan, kita bisa lebih mampu meminimalisirkan resiko. Sampai jumpa di update video-video berikutnya. Semoga membantu.